Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pada pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Perkenalkan, nama saya M. Hasan Aminuddin. Saya mengajar di kelas 6 SDN Rawabadak Utara 19 Jakarta Utara. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pada pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Pembelajaran yang akan saya lakukan adalah berkaitan dengan materi tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, silakan melihat video pembelajaran yang telah saya lakukan. Kepada dosen penguji, saya harapkan arahan dan bimbingannya. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku, nyatanya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning everybody. Gimana kabar semuanya kalian? Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Kesehatan harus kita jaga dengan baik, dengan sebaiknya, karena kesehatan itu sangat penting bagi kita. Baik anak-anak, seperti biasa kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa. Membaca doa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas ya. Ketua kelas dipersilakan. Untuk hari ini bagaimana ketua kelas? Masih ada siswa yang tidak hadir? Masih ada siapa aja? Ada berapa siswa yang tidak hadir? Ada 4 siswa yang tidak hadir. Mudah-mudahan teman-teman kita diberikan kesehatan, kesembuhan, supaya mereka bisa kembali masuk sekolah seperti biasa bersama-sama kalian. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional itu sangat penting untuk kita nyanyikan setiap hari agar dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Para anak-anak sekalian, dimohon untuk berdiri. Kita semua, kita
adalah pemudi-pemuda Indonesia yang harus bisa membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Bagaimana cara membangun bangsa? Untuk kalian, untuk mempersiapkan kalian bisa membangun bangsa Indonesia di masa depan, dengan belajar sungguh-sungguh agar kalian menjadi orang yang pintar dan cerdas. Sebab masa depan bangsa ada di tangan kalian semua. Mudah-mudahan harapan Pak Guru 20 tahun atau 10 tahun akan datang kalian menjadi orang anak-anak yang sukses. Ya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesor, ada yang jadi presiden, ada yang bercita-cita pengen jadi dokter. Lebih banyak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya kalian tercapai cita-citanya menjadi dokter. Ya. Jadilah dokter yang baik, dokter yang pintar. Hari ini akan kita pelajari adalah tentang tematik tema 4. Alhamdulillah, minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan tema 3 dan sudah melakukan remedial dan pengayaan. Ini adalah pertemuan pertama, ya, tentang globalisasi. Subtema 1, globalisasi dan sekitar. Pembelajaran 1. Nah, baik, Pak Guru akan membuat stimulasi di sini. Ya, perhatikan kembali. Apa yang kalian perhatikan? Lampunya menyala. Kalau Pak Guru pencet tombol kembali. Mengapa lampu bisa menyala? Ada aliran listrik. Aliran listrik yang dimiliki oleh sekolah itu berasal dari mana? PLN, ada tiang-tiang listrik, ya. Kok kabel-kabel yang di tiang listrik itu ada listriknya? Kenapa? Ya, karena ada pembangkit listrik yang menghasilkan listrik. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, bagaimana pembangkit listrik bisa menghasilkan listrik, kemudian listrik itu bagaimana prosesnya bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Ini adalah pertemuan pertama. Kalian mengetahui bagaimana proses menghasilkan energi listrik dan bagaimana proses menyalurkan energi listrik. Nanti pertemuan kedua kita akan membuat praktik percobaan membuat tegangan pembangkit listrik. Ya, itu pada pertemuan kedua. Rizky, baca. Materi pembelajaran. 1. Bahasa Indonesia. Teks eksplorasi PLTA menghasilkan energi listrik. 2. IPA. Proses PLTA menghasilkan energi listrik. Ya, inilah yang akan kita pelajari. Teks eksplanasi PLTA menghasilkan energi listrik dan proses PLTA menghasilkan energi listrik. Apa yang kalian ketahui dari PLTA itu? Apa, Saiful? Ya, kepanjangan dari PLTA apa? Pembangkit listrik tenaga air. Pintar sekali. Oke, tujuan pembelajaran baca Anissa. Menganalisis struktur teks. Yang kedua baca Rangga. Menemukan informasi pada teks eksplanasi ilmiah tentang PLTA menghasilkan energi listrik. Menganalisis proses PLTA menghasilkan energi listrik. Iya. Inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita menganalisis struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menemukan informasi pada teks eksplanasi ilmiah tentang PLTA menghasilkan energi listrik. Dan yang ketiga, menganalisis proses PLTA menghasilkan energi listrik. Kita sudah mempelajari teks eksplanasi pada tema 3. Masih ingat kalian teks eksplanasi itu apa? Coba, teks eksplanasi itu adalah Rizky.
Martis, Mama Martis. Ya, silakan. Eksplanasi adalah suatu teks yang benar terjadi benar atau benar. Ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang membicarakan tentang kejadian alam atau fenomena alam yang terjadi secara nyata atau fakta. Makanya disebut dengan teks eksplanasi ilmiah. Bicara teks eksplanasi, kalian masih ingat ada berapa struktur teks eksplanasi? Ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deret penjelas. Yang ketiga, ya. Biasanya di paragraf pertama itu tentang apa? Pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasanya membicarakan apa? Ya, pengenalan diri atau topik yang menjadi pembahasan pada dalam teks tersebut. Pada paragraf kedua dan ketiga itu mengandung penjelasan atau deret penjelas. Menjelaskan apa itu? Menjelaskan topik masalah. Kemudian di paragraf terakhir kesimpulan. Nah, bicara kesimpulan itu biasanya siapa yang menyimpulkan? Penulis pribadi. Si penulisnya yang menyimpulkan tentang teks-teks yang ada. Ya. Pak Guru sudah membuat tugas kalian kemarin membaca buku teks ya, halaman 6 dan halaman 7 ya, mengenai tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, dari gambar ini menurut kalian apa yang ada di benak pikiran kalian? Ini ada transformasi, transformer, ya, betul, transformer. Tadi sudah kemarin udah dibaca belum? Transformer, ya. Nah, ini bagian-bagiannya nih, ya. Bagian-bagian dari pembangkit listrik tenaga air. Ya. Dari hasil baca kalian, nomor berapa yang ditunjuk sebagai turbin? Ada yang mengatakan 7 siapa? Ada yang mengatakan 8 siapa? Iya. Ya, yang nomor 8 ini adalah benar. Dan nomor 7 ini adalah turbin. Tepuk tangan semuanya. Pak Guru memiliki video ya, bagaimana proses pembangkit listrik tenaga air menghasilkan energi listrik. Mohon diperhatikan dan kalau ada sesuatu yang penting menurut kalian dicatat di buku. Ya. Baik, perhatikan video ini. Di era globalisasi, listrik berperan sangat penting. Hampir semua peralatan memerlukan listrik. Listrik diproduksi atau dihasilkan oleh pembangkit energi listrik. Di pusat pembangkit tenaga listrik, listrik dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator. Generator digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain. Energi tersebut bisa berupa air di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, gas di PLTG, uap di PLTU, diesel di PLTD, panas bumi di PLTP, dan nuklir di PLTN. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari proses produksi listrik pada pembangkit listrik tenaga air. Air merupakan
sumber energi yang murah dan mudah didapat. Di dalam air tersimpan energi potensial pada air terjun dan energi gerak pada air yang mengalir. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang memanfaatkan air terjun atau aliran air di sungai. Pada era modern, tenaga air banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada PLTA. Pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi pada air mengalir menjadi energi gerak yang akan menggerakkan turbin. Turbin akan dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik tersebut akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik sampai ke rumah. Apa saja bagian-bagian PLTA? 1. Bendungan. Bendungan berfungsi menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu, bendungan juga memiliki berbagai fungsi lainnya, seperti untuk perikanan dan untuk mencegah banjir. 2. Turbin. Turbin adalah roda besar yang berputar cepat. Turbin berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Turbin ini akan dihubungkan ke generator. 3. Generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya menghubungkan energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. 4. Jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan listrik dari PLTA menuju pemakai, baik rumah, perkantoran, maupun industri. Selain dihasilkan dalam skala besar, listrik juga dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam skala kecil. Pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dalam skala kecil disebut pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Perhatikan, kalian di kelas seperti biasa tulis nama kelompoknya apa. Ya, nama kelompoknya apa, kemudian ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa saja, ditulis. Ya. Yang kurang paham boleh bertanya. Apa? Ditulis nama kelompok.
sini ada kartu. Nah, kesimpulannya ada nyontek bukan kamu. Itu baiknya nanti juga kesimpulannya. Untuk kelompok yang pertama, ayo kita maju. Ayo tepuk tangan untuk kelompok yang Oke, tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke, untuk kelompok kedua, Martis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Penus ingin dipresentasikan untuk melalui pintu satu masuk melalui pintu dua yang diatur oleh satu tiga air masuk ke dalam tangki pengaman empat air di dalam lubang. Satu, sebutkan dan jelaskan fungsi bagian-bagian gambar gambar dari PLTA di atas. Satu, bentukkan fungsinya untuk menampung air dan untuk mencegah banjir. Dua, turbin berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Dua, generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sekian dari kelompok Penus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Penus. Untuk kelompok yang ketiga, silakan kelompok Rizky. Rizky. Kami dari kelompok Smart ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Betul, Bu. Tuliskan lebih masalah pada paragraf pertama. Satu, memiliki peran penting di era globalisasi. Dua, tuliskan dengan jelas pada paragraf. Pendapat dari penulis komponen pertama pada penumpang energi listrik adalah turbin generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi penggerak yang kemudian berubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain Fungsi untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Turbin fungsinya untuk mengubah energi potensial air menjadi energi gerak oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialihkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Ya. Ya. Oke, baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Mas. Baik, selanjutnya kelompok yang keempat ada kelompok Haura, dipersilakan untuk maju presentasi. Mencet.
kelompoknya Dela. Silakan Dela. Kami dari kelompok Jupiter ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Tuliskan topik masalah pada paragraf pertama. Tidak dapat memungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh tenaga listrik sebagai sumber energi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enamnya nggak ada. Ini ada. Tapi dia nggak baca. Baca ya, sudah. Bagus ya. Ya, ya. Baik, ya. Sudah selesai semua presentasi, ya tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak sekalian, kita sudah melakukan presentasi mengenai LKPD yang telah kamu diskusikan dengan teman kelompok kalian. Pak Guru akan melakukan evaluasi, ya, mengevaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Evaluasi ini dilakukan secara mandiri, tidak kerja kelompok, tidak diskusi masing-masing. Ya. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Baik anak-anak, kita sudah melakukan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita harus menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Kesimpulan yang pertama adalah teks eksplanasi. Inilah pengertian teks eksplanasi yang sudah pernah Pak Guru sampaikan kepada kalian pada pembelajaran tema 3. Ingat ya, jadi teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana budaya dan lainnya dapat terjadi secara faktual. Perhatikan mari kita simpulkan bersama-sama. Gambar apa secara keseluruhan? Nomor 1 ini apa? Air. Fungsinya air, waduk ya, di waduk lah. Air fungsinya apa? Sumber energi listrik atau yang akan digajikan sebagai tenaga pembangkit listrik. Kemudian air ini akan masuk ke pipa nomor 2. Di sini ada nomor 3. Nomor 3 itu apa namanya? Katup atau penutup. Dia yang akan mengatur besar kecilnya air yang masuk ke dalam pipa. Pipa air masuk ke dalam mana nih? Nomor 4. Dan pipa kemana ini? 6. Nah, 6 ini apa? Ada katup di dalamnya. Ya. Kemudian masuk ke turbin. Itu apa namanya? Apa fungsi turbin? Dan menggerakkan generator. Dari nomor 7 kemudian masuk ke generator. Nah, turbin ini menggerakkan generator. Apa fungsi utama generator? Mengubah energi gerak menjadi energi listrik yang dihasilkan oleh generator masuk ke transformer. Apa fungsi transformer? Menstabilkan listrik. Dari transformer masuk ke mana? Saluran transmisi ini. Saluran transmisi fungsinya untuk apa?
Ya, untuk menyalurkan listrik ke baik. Ya, kita terangkan semuanya. Kita refleksi sedikit mengenai pembelajaran. Apa yang kau pelajari pada hari ini? Jadi melalui gambar tadi kau sudah mengerti, memahami proses PLTA itu menghasilkan energi listrik. Ya. Apa itu Rangga? Apa manfaat pembelajaran ini bagi kehidupan? Menurut kalian, apa yang kita pelajari itu ada manfaatnya bagi kita? Ada. Contohnya manfaat yang untuk kehidupan kita apa? Menambah pengalaman, menambahkan ilmu. Ada lagi? Iya, menambah pengetahuan bahwa PLTA itu bagian dari sumber listrik. Apa yang kamu tahu lebih lanjut? Tentang PLTN. Oke, nanti kita akan pelajari PLTN. Apa lagi yang ingin kita pelajari? PLTU, pembangkit listrik tenaga. Oke. Apa? PLTMH, pembangkit listrik mikrohidro. Nanti itu semua akan kita pelajari. Ya. Pertemuan kedua, ya, kalau PLTN, PLTU nanti akan Pak Guru berikan video. Ya. Tetapi kalau PLTA, pembangkit listrik tenaga angin, dan apakah listrik juga bisa dihasilkan dari tenaga magnet, itu akan kita praktekkan. Kita akan sama-sama membuat percobaan. Dan kalau kemarin kita sudah membuat rangkaian listrik, sumber listriknya adalah batu baterai. Sekarang kita nggak menggunakan sumber listrik, justru kita akan menghasilkan listrik. Pelajaran berharga apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu? Pelajaran apa yang berharga? Ada diskusi bahwa diskusi itu ada pendapat yang berbeda. Kalau ada pendapat yang berbeda, apa tanggapan kita? Cobanya terlebih dahulu. Kalau kita berbeda pendapat dengan kita, bagaimana sikap kita? Yang namanya teman pasti ada perbedaan pendapat. Maka perbedaan itu kita harus menghargai, harus kita hargai dengan baik bahwa itu adalah pendapat teman kita. Jangan, Pak Guru ingin menyampaikan kalimat motivasi. Jangan pernah takut pada kegelapan. Bintang-bintang akan menerangi. Bintang itu adalah ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalimat ini dikeluarkan oleh Imam Nawawi, ya, ulama yang berasal dari Banten. Ya. Ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kehidupan kalian, sehingga kalian akan dengan mudah melaksanakan kehidupan di dunia ini. Ya. Ilmu ini akan mengantarkan kepada kalian kepada kebahagiaan dalam kehidupan. Ya. Oleh karena itu sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Manjada siapa? Baik, anak-anak sudah paham semua apa yang kita pelajari hari ini? Baik, kalau gitu silakan ditutup buku kalian dan dirapikan. Selamat kembali ke rumah masing-masing. Ingat, jalan, jangan banyak bercanda, banyak kendaraan. Kemudian jaga kesehatan agar besok kalian bisa masuk sekolah dengan sehat walafiat. Ya, silakan